Para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini merupakan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Lalu novena kita hari yang ketiga ini bertemakan tentang keluarga berkomunikasi dari hati dalam roh dan kebenaran. Dari tema ini kita disadarkan bahwa komunikasi merupakan bagian yang sangat hakiki dalam kehidupan. Tidak ada kehidupan manusia yang tanpa komunikasi. Coba kita bayangkan, kalau hidup kita semua tidak ada komunikasi, apa yang terjadi? Yang terjadi betul-betul bidang sumber, disingkat bisu. Bidang sumber bisu. Artinya tidak ada sesuatu yang terdengar, yang terasakan. Komunikasi merupakan bagian yang hakiki dan terpenting dari kehidupan kita untuk menumbuhkan, mengembangkan dalam segala sektor kehidupan kita. Tetapi juga bisa karena komunikasi bisa menghancurkan sektor kehidupan, itu sisi yang lain. Semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, semakin berkembang pula komunikasi dengan berbagai bentuk sarana dan macam-macamnya. Pada dasarnya komunikasi hanya terdiri dari dua hal, yakni komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal itu yang terkatakan, itu verbal. Sedangkan yang non-verbal banyak sekali macamnya. Ini bagian guru bahasa dan guru komunikasi, bukan bagian teologi dan filsafat. Jadi nanti kalau salah, mohon diampuni. Romo khotbah salah, bentuk komunikasi gak ngono kuwi, mbuh, sing penting sak tak ngerteni ngono kuwi. Nek salah ndang proteso, ganti yo khotbah ning kene. Nanti kan gak berani. Ayo, sapa sing protes? Ora enek sing wani. Jadi dari bentuknya ada dua macam, verbal dan non-verbal. Lah yang non-verbal ini juga macam-macam. Bisa melalui tata gerak, bisa melalui kedipan mata. Kedipan mata itu komunikasi loh. Nah, ini beda. Saya tak copot kacamataku ya. Jadi mata itu dalam berkomunikasi itu sudah macam-macam. Ini baru dari yang non-verbal, yang dari mata. Kalau, nah itu beda dengan kalau kita berhadapan dengan orang, mata sudah mulai gini-gini, itu tandanya aku ngantuk. Kalau kedipannya begini, saya rata cedai, ting. Nah, itu berarti aku padamu. Iya, cici. Tapi kalau sudah mulai matanya sedikit begini, artinya matanya pedas. Macam-macam. Belum lagi dengan tanda yang komunikasi lewat gerakan tangan. Beda loh ya. Artinya sini ya. Nah, itu sudah komunikasi. Sini. Nah, tapi kalau artinya apa? Goreng kerupuk kecerotan banyu panano, lengo panas, nyanyas, ya gitu. Ini komunikasi. Tangan, dua tangan itu sudah beda. Begini, itu artinya apa? Ini beda kan ketika dengan begini. Padahal cuma tangan yang ditempatkan di tempat yang berbeda. Kalau begini Bapak Ibu, ini artinya sudah mulai tanggal 20. Karena
di bid di BRI tanggal 20 sudah harus jalan. Apa enggak pusing? Gajian tanggal 27, tanggal 20 sudah di debit. Jadi minus. Kalau begini, wes terjemahno dhewe. Artinya seluruh tubuh kita ini mengandung unsur-unsur komunikatif. Sarananya juga macam-macam Bapak Ibu. Orang kelihatannya diam itu belum tentu tidak komunikasi. Orang yang diam itu juga bisa berkomunikasi. Tak gone kacamataku ra iso nyawa sing mburi. Nah, gitu kan kelihatan yang di belakang. Diam itu bukan berarti tanpa komunikasi. Diam sudah bisa komunikasi. Jadi kalau penjenengan ketika saya khotbah semua diam, cuma gini aja, tidak ada gerakan apa-apa, itu artinya ndang barno khotbahmu. Itu bisa menggunakan medianya macam-macam, ada media cetak. Dulu sebelum ada media komunikasi sosial medsos, semua komunikasi jarak jauh melalui surat. Saya yakin Bu Maria dulu ketika masih muda pacaran dengan Pak Bakri nggak mungkin pakai SMS, nggak mungkin. Langsung kalau nggak mesti nulis ning gone bukune. Ya ta, konangan ta, gayane nyilih buku, nek tak gawane bukune, kok ditulisi 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu kalau yang nulis surat macam-macam, warna itu juga menentukan komunikasi. Kalau nulis suratnya itu di lembar di kertas putih biasa. Kalau sudah mulai agak sedikit warnanya jambon, sudah mulai luar biasa. Warna jambon ada gambar-gambarnya hati. Lalu bahasanya mulai mendayu-dayu. Seiring dengan surat ini tiba di pangkuanmu. Gaya banget. Ketika nulisnya mungkin juga siang hari, tapi gayanya seiring dengan sayup-sayup di tengah ratri, aku mencoba merangkai kata yang oleh nenek moyang disebut kalimat. Bahasa komunikasi yang sangat luar biasa itu. Dan ketika Bapak Ibu menerima surat itu, waktu itu sudah mulai bisa menerjemahkan dari apa yang mau dikomunikasikan hanya dari amplop. Nah, amplop airmail ya biasa. Ana gambarnya biru, abang, putih biasa. Tapi nek wis warnane wis beda, perangkone diiringne. Aduh. Itu tandanya sudah hatinya sudah mulai miring-miring. Secara normal perangko itu ditempatkan di pojok kanan atas. Itu normalnya. Kantor pos sudah menempatkan itu, ada kotakannya di situ. Tapi ya jek ngeyel, kene ngisor diwale diringke pisan. Itu artinya cintaku, kangenku sudah terbalik-balik. Itu komunikasi. Indah bukan? Pokoknya kalau yang mereka tidak kelahiran di atas 95, ini betul-betul luar biasa indahnya. Alah, orang itu surat yang ngirim-ngirim surat dewe.
tulisi dhewe, dialamati dhewe gitu. Gayane dijenengke, sakjane asline ya Hartono tapi jenengke Hartini. Kepada yang terhormat, dari Hartini, padahal sing nulis-nulis dhewe dipos-poske dhewe. Ketoke pengalaman banget. Bapak Ibu dan saudara terkasih, hari ini kita diajak merenungkan tentang komunikasi dari hati. Apa itu? Ada banyak macam komunikasi. Dan seluruh komunikasi itu betapa indahnya kalau itu hadir dari hati yang terdalam. Anggota keluarga diharapkan untuk berkomunikasi dari hati dalam roh dan kebenaran. Dari hati itu berarti melibatkan rasa. Komunikasi yang disertai dengan rasa itu akan beda tentunya dampak dalam kehidupan kita. Apapun dari bentuknya komunikasi itu, kalau hadir dari hati yang terdalam, tentu bukan dari kebencian dan emosional sesaat, tapi hadir dari cinta yang terdalam, yang hadir dari relung hati yang tak terselami. Wah, rada puitis didik. Jadi apapun, kalau itu hadir dari hati, mbok ngomongnya rodok kacau balau, itu pun tetap dirasakan enak. Kami ini para romo, itu biasa loh pisu-pisuan kalau ketemu. Nek gak dipusui malah pengen, kok aku gak dipisui ya. Wah, kalau ketemu itu misalnya saya lama nggak unio itu, kemudian ketika datang, kayak nek cacile, tapi ya omongannya memang kudu ngono kuwi. Wes tak ganti, aslinya dudu co. Ya ta. Co, ya apa co? Suwe co gak ketemu co, aduh kangen co. Jan rayumu kaya danco. Tapi rasanya ya enak lu Bapak Ibu digitukin, betul. Serius. Serius itu. Tapi justru kalau itu nggak muncul kata-kata itu, ungkapan itu, malah mikir, what happened? Wah, rasanya malah kurang gitu loh. Jadi meskipun saya ini wis sekolah dhuwur-dhuwur, nate dadi pejabat ya dirae-raeke ya ora apa-apa ki rasane. Wis pokoke kabeh lengkap Bapak Ibu. Wis raine kaya, mripate, kupenge. Tapi ya enak, wis jenengan teruske dhewe gak aku. Tapi itu bentuk komunikasi dari hati. Tidak selalu harus yang ungkapan-ungkapan baik itu adalah sesuatu yang selalu indah. Coba panjenengan kalau dengan suami istri bosonen riti terus, Kang Mas gek ndang dahar wis tak siapke lho. Wong biasane lho, Pak, kopine wis tak gawe tak kira dhuwur meja jukun dhewe. Iya, itu komunikasi dari hati Bapak Ibu. Ketoke gulane kurang, Pak. Wong pancen mau dirembung semut tak tambah semut titik. Halah. Ya ora apa-apa to. Kopi legi campur vitamin S. Tapi itu ungkapan dari hati pun enak Bapak Ibu. Apapun. Dan anggota keluarga diajak untuk membangun komunikasi yang hadir dari rasa, dari cinta, dari hati yang terdalam. Apapun bentuknya akan terasa indah. Ingat, kalau cinta sudah mulai melekat, bulu kucing terasa. Ingat ini.
Itulah keindahan cinta. Maka komunikasi yang diwarnai cinta pasti akan menghadirkan roh, kehidupan, dan kebenaran. Dan ini amin adanya. Hari ini kita diingatkan oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan komunikasi sedunia yang ke-57, kita diajak untuk pandai-pandai menggunakan media sosial, alat komunikasi, supaya semuanya terbangun, bukan hanya sekedar komunikasi yang bisa menghancurkan kehidupan, tetapi komunikasi yang menghadirkan kehidupan. Apapun bentuk komunikasinya, menghadirkan kehidupan, menghadirkan roh, semangat dalam hidup. Maka bagaimana kita merasa ketika aduh aku selama banget gak ketemu itu rasanya ki loyo, barang ketemu lagi roh ironge wis aja meneh kok roh ironge, roh sepedane lo. Itu artinya ada komunikasi yang membangun kehidupan kita. Dan dalam keluarga rumah tangga kita diajak bersama-sama saling membangun kerinduan, supaya sebelum mendengar kata-kata baru mambu keringete wis semangat. Iki komunikasi loh. Ketika bapak datang lagi mambu keringete, nek biasane ibu mesti hafal kalau keringete bapak. Maka bapak-bapak biasakan keringat gak apa-apa, gak usah bingung-bingung dengan parfum. Daripada nanti bau parfum beda yang sering kau pakai. Curiga, aku selalu curiga. Apalagi hati-hati kalau bawa dompet untuk bentuk komunikasi. Jangan pernah menyimpan foto di dompetmu kecuali KTP-mu. Daripada nanti menjadi satu lagu. Di dompetmu aku temukan sapu tangan wanita, satu nama tertulis di sana. Ora ana sing ngiringi. Ini artinya komunikasinya belum peka. Kau tidak tahu lagunya itu? Sangat saya mengerti, karena itu bukan zamanmu. Nek sing rambutnya wis podo putih ki ngerti kuwi. Pak Susing guyu mergo apa? Dhisik ya nyanyi kuwi. Mari Bapak Ibu kita bangun dari keluarga kita supaya kita bisa membangun gereja yang lebih luas. Jangan pernah bermimpi ada gereja yang betul terbangun baik secara komunikatif kalau dalam keluarga tidak ada komunikasi secara sehat, baik dan benar. Gereja lokal, gereja universal, gereja paroki, gereja kuskupan, dan seluruh semesta ini akan terbangun dengan baik apabila diawali dengan bangunan gereja dalam rumah tangga dari komunikasi yang baik, sehat, dan benar. Para rasul dalam kisah para rasul memberikan contoh bagaimana mereka hidup sehati, satu iman, satu hati, satu doa dalam kebersamaan. Berkatalah menyertai perjuangan kita.